Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Bad Partner 11. Di video kali ini saya akan melanjutkan rekap alur dari drama Korea yang berjudul The One and Only episode 5. Nah, jika kalian penasaran, yuk kita langsung tonton videonya. 나에게 살인은 그런데 언제부터였을까? 알아버렸. Scene awal ini menceritakan tentang Woo Chun dan perasaannya selama ini mengapa ia menjadi seorang pembunuh bayaran. Scene selanjutnya, Woo Chun menyelamatkan In Suk dari bosnya. Setelah keluar dari mobil, In Suk mengibaskan tangan Woo Chun karena kesal. Ia baru tahu bahwa Woo Chun adalah seorang pembunuh bayaran. Scene lain, detektif masih mencari motif pembunuhan terhadap Ayah Sana. Kini, detektif mengatakan kalau senjata yang digunakan untuk membunuh Ayah Sana adalah tongkat golf. Di sisi lain, In Suk dan Woo Chun kembali ke rumah sakit. Di sini, In Suk masih marah kepada Woo Chun dan langsung masuk ke kamarnya. Song Mi-do dan Seon bertanya kenapa In Suk seperti itu. Melihat Woo Chun yang berdiri di depan kamar mereka, Song Mi-do dan Seon menyuruh Woo Chun untuk baikan dengan In Suk. 그럼 그날 그놈을 다 거짓말이었네. Di dalam, In Suk bertanya-tanya apakah Woo Chun beneran adalah seorang pembunuh bayaran dan apa kata-kata yang selama ini diucapkan oleh Woo Chun adalah bohong. In Suk juga membahas tentang handphone milik Ayah Sana. Woo Chun bilang kalau handphone tersebut tidak ada di rumah neneknya. Setelah lama mereka berbincang, teman sekamar In Suk masuk dan bertanya apakah beneran Woo Chun adalah seorang pembunuh bayaran karena dari tadi mereka menguping pembicaraan In Suk dan Woo Chun. Setelah keluar dari kamar In Suk, Woo Chun mengumpulkan barang-barang miliknya. Semua barang milik Woo Chun berwarna biru. Entah apakah dia memang suka warna biru, guys. Di sisi lain, teman-teman In Suk bertanya-tanya siapakah Woo Chun sebenarnya. Song Mi-do kembali mengusulkan bahwa Woo Chun akan dijadikan pelaku atas pembunuhan Ayah Sana. Sisi lain, Woo Chun kembali menjaga salah satu pasien. Anak pasien tersebut bertanya kenapa Woo Chun tampak seperti ingin menangis. Woo Chun malah menceritakan kondisinya sekarang. Woo Chun ini tipe di dalam lembut, luarnya kasar gitu ya guys. Ya, karena ia sekarang merasa menyesal karena telah menjadi seorang pembunuh bayaran. Kemudian tak disangka Woo Chun malah menangis. Keesokan harinya, In Suk berencana untuk pergi ke rumah neneknya dan mengambil handphone milik Ayah Sana. Sedangkan Woo Chun kondisinya nampak sangat menyedihkan karena seharian dia kayak orang linglung gitu guys. Oke, kembali lagi ke In Suk. Nah, sekarang ia berada di rumah neneknya. Ia mengamati foto pemandangan di dinding dan kemudian membuang foto tersebut. Setelah itu, In Suk mencari handphone milik Ayah Sana, namun ia tidak menemukan apa-apa di sana. Scene lain, di rumah sakit, seorang pria yang berkencan dengan Song Mi-do berkunjung ke rumah sakit. Ternyata, pria tersebut berniat untuk berinvestasi ke rumah sakit tersebut. Song Mi-do bertanya kenapa pria yang dikencaninya itu tidak mengabari setelah mereka tidur bersama. Pria tersebut memberikan alasan kenapa ia seperti itu. Tak lama, Woo Chun datang dan bertanya keberadaan In Suk kepada Song Mi-do. Song Mi-do menjawab dengan kesal dan setelah itu In Suk lewat di depan mereka. Song Mi-do segera mengikuti In Suk ke kamarnya dan bertanya apakah In Suk menemukan handphone milik Ayah Sana. In Suk bilang kalau ia tidak menemukan handphone tersebut. Setelah itu, pacar Song Mi-do datang ke kamar mereka dan berpamitan untuk pulang. Scene lain, Bos Woo Chun bertemu dengan orang yang menyuruh untuk membunuh Ayah Sana. Orang tersebut mengancam agar masalah tersebut harus segera selesai. Dan orang itu juga mengancam untuk membawa Woo Chun dan bosnya ke kantor polisi karena ternyata orang tersebut punya mata-mata di kepolisian. Setelah itu, Bos Woo Chun mendatangi nenek In Suk dengan pura-pura membantu untuk mendorong gerobak milik nenek In Suk. Untungnya, Woo Chun datang dan juga menyapa nenek In Suk. Mereka juga makan bersama di rumah nenek In Suk karena telah membantu nenek In Suk sebelumnya, guys. Setelah keluar, Woo Chun bertanya kenapa bosnya ada di sana. Bosnya berencana untuk mengancam In Suk dengan menyandera nenek In Suk ternyata, guys. Di sini ini juga diceritakan asal-usul mereka berdua saling kenal, yaitu di saat Woo Chun kehilangan ibunya. Di saat itulah bosnya tersebut mengadopsi Woo Chun dan memberikan tawaran pekerjaan sebagai pembunuh bayaran kepada Woo Chun. Woo Chun yang di waktu itu tidak punya pilihan lain akhirnya menerima dengan sukarela. Bosnya juga berkata kenapa Woo Chun berbeda pada saat ini. Woo Chun menjawab bahwa sekarang ia punya alasan kenapa ia seperti ini sekarang. Scene lain, seorang pria yang menyuruh untuk membunuh Ayah Sana sedang berbicara dengan salah satu detektif. Mungkin detektif ini ya yang disebut mata-mata, guys. Mereka berbicara tentang kasus Ayah Sana dan berencana untuk membawa seorang saksi untuk menyatakan bahwa saksi tersebut mengikuti Ayah Sana di tempat perjudian.
Scene lain, detektif sedang memeriksa CCTV. Tak sengaja, ia menemukan sosok Sanah di sana. Segera pada keesokan harinya, detektif tersebut pergi ke rumah ibu Sanah dan bertanya kenapa ia tidak bilang kalau dia yang memegang handphone milik ayahnya. Wah, ternyata Sanah guys yang punya handphone tersebut. Di sini Sanah bilang bahwa ia tidak mengetahui nomor detektif tersebut untuk melapor. Handphone tersebut juga jatuh ke dalam air sehingga ia membuangnya di tempat sampah dekat pasar. Mendengar itu, detektif segera mencari handphone tersebut. Di sisi lain, Insuk memegang sebuah handphone. Dan ternyata juga guys, handphone tersebut ternyata milik ayah Sanah. Dan ternyata pula Sanah lah yang memberikan handphone tersebut kepada Insuk di rumah nenek Insuk pada waktu Insuk sedang mencarinya. Sanah juga berkata bahwa ia tahu kalau Insuk lah yang membunuh ayahnya. Di sini Sanah tidak menaruh dendam kepada Insuk. Ia cuma bertanya kemana selama ini Insuk berada. Insuk berkata bahwa ia sudah hampir mati karena sebuah penyakit. Mendengar itu Sanah sangat sedih dan memeluk Insuk. Insuk memegang handphone itu dan memikirkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Song Mindu datang dan bertanya kenapa handphone milik ayah Sanah ada di Insuk. Insuk berkata bahwa Sanah lah yang memberikan handphone itu. Song Mindu malah berpikir kalau Sanah takut melaporkan mereka. Namun Insuk berkata bahwa mereka tidak usah khawatir. Setelah itu Insuk keluar dan ia bertemu dengan Wuchun. Di sini Insuk masih kesal dengan Wuchun. Wuchun meminta maaf karena telah membuat Insuk takut dan meminta maaf karena telah menyukai Insuk sehingga membuat Insuk takut. Bukan memaafkan Wuchun, Insuk malah menyuruh Wuchun untuk pergi. Scene lain, seorang saksi sedang diinterogasi oleh detektif. Ia bersaksi bahwa ia bertemu dengan Wuchun di tempat perjudian. Setelah itu detektif mengeluarkan beberapa foto. Saksi tersebut malah kewalahan saat ditanya siapa orang-orang di foto tersebut. Wah, ini menandakan guys, apakah detektif ini curiga dengan saksi tersebut. Scene lain, di rumah sakit, salah satu pasien ingin menjual sebuah vas kepada orang lain, tetapi malah ia tidak jadi memberikan vas tersebut. Setelah itu, Wuchun datang dan mengatakan bahwa ia ingin membeli vas tersebut. Pasien itu malah memberikan vas tersebut kepada Wuchun secara gratis. Tiba-tiba, pada waktu itu, Wuchun malah pingsan dan perut bawahnya berdarah. Segera, para pasien tersebut membawa Wuchun ke kamarnya untuk diperiksa. Di tengah jalan, Insuk melihat Wuchun yang berbaring tak sadarkan diri. Ternyata, Wuchun kecapean karena ia insomnia dan luka di perutnya terinfeksi karena tidak sering diobati. Di sisi lain, Insuk melihat dompet milik Wuchun. Ia mengeluarkan foto Isabella dan menemukan uang yang berisi tulisannya. Masih ingat kan guys di awal scene saat Insuk menulis sesuatu di uang kertas dan menjadikan sebuah pesawat kemudian dipungut oleh Wuchun. Melihat itu, Insuk segera mendatangi Wuchun dan bertanya kenapa Wuchun memiliki uang tersebut. Wuchun juga kaget karena Insuk bilang bahwa tulisan yang ada di sana milik Insuk. Insuk malah tidak percaya saat Wuchun bilang kalau ia memungut uang tersebut. Wuchun juga meminta maaf lagi karena membuat Insuk takut terhadapnya. Insuk melemparkan dompet milik Wuchun dan kemudian pergi. Wuchun mengikuti Insuk ke kamarnya dan memandangi Insuk dari luar. Kemudian, scene selanjutnya, hari bazar telah tiba. Para pasien mendirikan tenda milik mereka dan menjual barang-barang milik mereka. Insuk malah masih berbaring di kamarnya dan mengingat kata-kata Wuchun kepadanya, yaitu pada sebelumnya. Seon datang dan mengajak Insuk untuk keluar. Setelah itu, saat Seon menjaga bazar miliknya, suaminya datang dan melihat bahwa cincin pernikahan mereka dijual. Melihat itu, suami Seon menjadi kesal dan menyeret Seon untuk pergi. Namun di sini, Seon tidak mau. Song Mindu dan Insuk segera menghampiri Seon dan mencegah suami Seon untuk membawa Seon pergi. Setelah itu, mereka bertiga duduk bersama. Seon menceritakan keluh kesahnya selama ini. Setelah itu datang para sukarelawan dan mengatakan bahwa suami Seon sudah pergi. Song Mindu bertanya di mana Wuchun berada. Para relawan itu berkata bahwa Wuchun sudah berhenti dan pergi tadi malam. Mereka juga mengatakan bahwa barang-barang milik Wuchun juga dijual di bazar. Insuk segera melihat tenda di mana barang milik Wuchun berada. Di sana milik Wuchun semuanya berwarna biru. Scene lain saat detektif ingin mendatangi rumah sakit, tiba-tiba Wuchun ada di sana. Scene lain juga Insuk mendatangi tenda tempat barang Wuchun berada. Anak pasien yang selalu dijaga oleh Wuchun memberikan Insuk sebuah kotak dan bilang bahwa hidup Wuchun cuma sebesar kotak tersebut. Insuk membuka kotak tersebut. Ia juga menemukan sebuah foto masa kecil Wuchun. Dan saat itulah Insuk ingat bahwa Wuchun adalah anak yang pernah diselamatkannya dulu. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Jika kalian penasaran, tonton rekap alur selanjutnya episode 6 ya. Terima kasih sudah menonton. See you!